Yakub yang menggenggam tangan. Orang yang hidupnya paling sulit di antara 4 bapa leluhur dalam Kejadian adalah Yakub. Yakub berbeda sekali dari Abraham, kakeknya, dan Ishak, ayahnya. Tidak tahu mengalah. Ia suka bertengkar. Tertulis bahwa ia bertengkar sejak dalam rahim ibunya Ribka. Ia memelihara kesulungan dari Esau, kakaknya, dengan semangkuk masakan kacang merah. Mungkin bisa saja sejak saat itu ia tidak memanggil Esau sebagai kakak. Esau dan Yakub kelihatannya kembar biofular. Bentuk tubuh dan sifat mereka tidak mirip. Akhirnya ia bersekongkol dengan Ribka ibunya, mendustai Ishak ayahnya, lalu mengambil berkat yang seharusnya diterima oleh anak sulung. Esau yang murah hati pun menangis dengan suara keras dan marah. Ribka sendiri pun khawatir. Maka terpaksa mengirim Yakub ke rumah asalnya di Padan Aram. Pada saat itu Yakub berumur kira-kira 70 tahun, tetapi belum menikah. Tepat pada waktunya ia disukai oleh Laban, pamannya, selama ia memelihara domba-domba Laban. Ia dapat menikah dengan Rahel, putri Laban yang kedua, dengan syarat bekerja 7 tahun untuk Laban. Jika Laban percaya Yakub, bisa saja ia memberikan putrinya dan dinikahkan lebih dulu, baru disuruh bekerja. Tetapi mungkin Laban sendiri tidak dapat mempercayai Yakub, maka setelah selesai pekerjaan 7 tahun, barulah dinikahkan. Yakub bekerja keras selama 7 tahun dengan cintanya kepada Rahel yang cantik dan kemudian menikah. Namun setelah bermalam satu hari ia mengetahui bahwa yang dinikahinya adalah Lea, kakak Rahel, bukan Rahel sendiri. Yakub memprotes, tapi apa boleh buat? Budaya waktu itu tidak memperbolehkan adiknya lebih dahulu menikah daripada kakaknya. Orang yang suka menipu bisa menipu orang lain, tetapi ternyata bisa juga ditipu. Yakub berjanji akan bekerja 7 tahun lagi dan mengambil Rahel untuk dijadikan istrinya. Untuk mendapat 2 istri Yakub telah bekerja 14 tahun. Ishak yang beriman mendapatkan Ribka hanya dengan doa. Namun Yakub bekerja keras 14 tahun untuk mendapatkan istrinya. Ishak menerima warisan dari Abraham, ayahnya, secara gratis. Tetapi Yakub bekerja lagi selama 6 tahun untuk mendapat domba-dombanya. Ia melewati 20 tahun untuk mendapatkan istri-istri dan segala kambing dombanya. Ketika ia berangkat dari situ pun, ia tidak dapat pamit dengan damai, tetapi berangkat seperti orang yang melarikan diri. Sikap Yakub seperti ini mungkin tidak kelihatan indah bagi mata istri-istri dan anak-anaknya. Ia berangkat dari rumah paman, rumah para istri, seperti orang melarikan diri. Hal itu tidak kelihatan ideal dalam pendidikan untuk anak-anak. Yakub mendengar di tempat penyeberangan sungai Yabok bahwa Esau, abangnya, sedang di jalan menemui dia, diiringi oleh 400 orang. Yakub yang mendengar berita ini tidak senang dan mulai ketakutan. Inilah akibat dosa. Dosa memisahkan manusia dengan manusia. Dosa menjauhkan jarak antara Tuhan Allah dan manusia. Dosa memisahkan 2 saudara kembar. Yakub tidak berani menyeberang sungai Yabok. Maka dia berdoa sepanjang malam. Tuhan Allah berbelas kasihan kepada dia dan mengutus malaikatnya. Yakub yang bertemu dengan malaikat Tuhan tidak mau melepaskannya. Karunia Yakub adalah tidak melepaskan. Ia dibawa lahir dalam karunia ini. Orang-orang berpikir hati Esau menjadi lunak karena malaikat memberkati Yakub malam itu. Tetapi kenyataannya Esau lebih dahulu mengampuni Yakub. Hanya Yakub sendirilah merasa ketakutan. Esau bukan orang kecil yang menendam selama 20 tahun dengan masalah itu. Tetapi Yakub yang berdosa kepadanya merasa ketakutan karena belum pernah diampuni. Sikap seperti ini selalu ada. Pernah ada lagi hal yang mirip dengan itu. Yusuf telah mengampuni dosa kakak-kakaknya, tetapi karena kakak-kakaknya yang telah berdosa, mereka merasa ketakutan jika mereka menghadapi masalah yang sulit. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan dibalas oleh kejahatan itu. Setelah Yakub mati, abang-abangnya ketakutan akan pembalasan dari Yusuf. Maka mereka minta pengampunan. Ada tertulis ketika Yusuf mendengar hal itu, ia menangis, ia telah mengampuni
tetapi abang-abangnya minta pengampunan. Kita sering melakukan kesilapan seperti ini. Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah dosa kita dengan disalibkan, namun kita merasa cemas karena kita berpikir kita belum diampuni. Kejadian 50 ayat 15-21. Sama juga dengan anak yang hilang di dalam Injil Lukas. Ayahnya sangat bersukacita dengan kepulangannya, maka ia tidak memikirkan lagi dosanya dan kesalahannya yang lalu dan mengampuni semuanya. Namun anak yang hilang ini terus meminta untuk dijadikan sebagai salah seorang upahan bapaknya untuk mendapat makanan, karena ia berpikir ia telah berdosa terhadap bapaknya dan tidak layak lagi disebutkan anak bapaknya. Tetapi hati ayahnya penuh dengan pikiran yang mau mengadakan pesta untuk dia. Lukas 15 ayat 11-32. Saat ini di antara kita ada juga yang meminta pengampunan dosa dan menangis di depan Allah Bapa. Bahkan ada orang yang mengingat dosanya pada masa bayi dan berulang-ulang meminta pengampunan. Ia memiliki ketulusan hati, namun ia kurang mengerti apa arti Injil yang sebenarnya. Orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus memikul dosa dunia dan mencurahkan darah penebusan di atas kayu salib, ia harus percaya bahwa dosa yang telah diperbuatnya tanpa sadar sebelum percaya Yesus telah diampuni semua. Kita melihat diri kita sendiri, apakah iman kita seperti Yakub atau bukan. Esau yang melihat Yakub berlari mendapatkan dia, dipeluk lehernya dan menangis. Esau melihat Yakub yang matanya merah karena bermalam tanpa tidur, banyak debu, kakinya pincang. Ia merasa berbelas kasihan dan berkata, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Kata Yakub kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Seandainya pada saat itu Yakub mengikuti Esau, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Yakub ketakutan kalau Esau masih mengangkat masalah pengambilan berkat pada masa lalu. Ia takut mengikutinya. Kemudian akhirnya putrinya Dina yang pergi main telah diperkosa. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini.
Jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasih-Mu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri-istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu. Karena adik mereka telah dicemari, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Dikisahkan dalam Kejadian 34 ayat 1-31. Dengan demikian nama Yakub jelek dalam masyarakat yang dekat. Dan anak-anak laki-lakinya sudah dewasa, tetapi tidak ada yang mau mengambil untuk menikah. Maka Ruben dan Simeon yang telah cukup berumur pun tetap tidak juga dapat dinikahkan. Sebagai orang tua, jika ada anaknya yang belum menikah pada usia tua, hatinya pasti kurang damai. Suatu saat Yakub pernah sedih karena Rahel tidak dapat melahirkan anak. Rahel sendiri meminta anak kepada Yakub, kemudian ia mendapatkan Yusuf, tetapi tidak gampang bertindak sesuatu antara 4 istri.
Dan lagi ketika Rahel melahirkan Benyamin, ia meninggal dunia. Rahel yang dicintainya karena cantik dipanggil oleh Tuhan Allah. Kita dapat menduga bagaimana masa kecil Yusuf dan Benyamin yang bertumbuh di antara 3 orang ibu yang dulunya cemburu pada ibunya sendiri. Kakak-kakaknya terluka hatinya apabila Yusuf menceritakan mimpinya. Hati Yakub semakin berbelas kasihan terhadap Yusuf dan Benyamin. Namun hati kakak-kakaknya masih tidak enak. Seterusnya Yusuf dan Benyamin bertumbuh di antara Yakub yang pilih kasih kepada mereka dan kakak-kakak serta ibu-ibu tiri yang cemburu. Suatu hari Yusuf disuruh menyenguk kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Mesir. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, dibasahi dengan darah kambing dan dibawanya kepada Yakub. Yakub melihat jubah itu jelas jubahnya Yusuf. Yakub hampir pingsan, tidak makan dan tidak minum. Ia berkabung, katanya, mau turun mendapatkan anaknya ke dalam dunia orang mati. Sebelum luka ini diobati, Ruben melakukan kejahatan di bawah selimut ibu tirinya. Yakub mengalami penderitaan yang tidak dapat diungkapkan. Ia tidak dapat bertindak apa-apa terhadap Ruben yang belum menikah sampai umurnya tua. Tetapi karena ia melakukan hal yang jahat sebagai anak sulung, ia kehilangan hak anak sulung. Ada Simeon dan Lewi di bawahnya. Kepada mereka juga tidak dapat diberikan hak kesulungannya, karena apa yang telah dilakukan oleh mereka kepada Sikem dan sesukunya. Maka ia mengharapkan Yehuda anak yang keempat. Tetapi Yehuda bertindak maju dalam hal menjual Yusuf ke Mesir. Walaupun Yakub ayahnya belum tahu hal itu, ia sendiri merasa berdosa. Akhirnya ia meninggalkan rumahnya. Ia pergi kepada Hira, orang Adulam. Di situ ia kawin dengan anak perempuan Sua, orang Kanaan. Kemudian sepertinya ia hidup di tempat yang jauh dari Yakub. Setelah itu Yehuda menghadapi hal-hal yang malang. Istri Yehuda melahirkan anak sulung, dan Onan, anak kedua. Tetapi dua-duanya mati berturut-turut. Kemudian setelah melahirkan Sela, anak ketiga, ia sendiri pun meninggal dunia. Selama melewati hari-hari seperti itu, Yakub mengalami banyak kesulitan untuk menikahkan 10 anak laki-lakinya. Setelah dinikahkan semua, telah bertambah anggota keluarganya. Datanglah kelaparan di tanah itu. Pada tahun pertama bisa bertahan dengan berhemat. Tetapi pada tahun kedua tidak dapat bertahan lagi. Maka ia mengumpulkan anak-anak lakinya. Disuruhnya untuk mencari makanan dengan hasil penjualan emas, perak, dan permata. Setelah lama waktu berlalu mereka membawa makanan, tetapi bukan yang dibeli dengan uang, melainkan dengan Simeon yang ditawan. Kalau dilihat dari sisi Yakub, sepertinya mereka membeli makanan dengan menjual Simeon karena mereka membawa semua uang yang pernah dibawa. Tidak lama lagi makanan habis. Anak-anak dan cucu-cucunya mengeluh kelaparan. Yakub menyuruh mereka lagi untuk mencari makanan. Namun anak-anak lakinya tidak langsung meresponi. Yakub meminta supaya mereka menjelaskan dan kata mereka kali ini harus membawa Benyamin. Bagi Yakub langit menjadi gelap. Semua yang disayangi oleh Yakub menghilang satu persatu. Sekarang tinggal Benyamin. Tetapi ia pun diminta mereka. Maka ia merasa semuanya gelap. Karena Yakub memiliki sifat yang sekali menggenggam tidak mau melepaskannya. Selama membesarkan anak-anak dan menikahkan mereka, ia tidak pernah memberi kebaikan kepada orang lain. Karena keadaannya sulit dan hatinya pun tidak lapang. Rahel, Yusuf, Benyamin, dan domba, lembu, emas dan perak, semuanya yang disayanginya. Tetapi Tuhan Allah mengambil semua itu dari tangan Yakub. Selama beberapa hari ia tidak makan dan bergumul, sedangkan 70 orang anggota keluarganya kelaparan dan lelah. Maka dengan terpaksa Yakub bangun dan mengizinkan mereka pergi dan katanya, "Jika terpaksa aku kehilangan Benyamin, biarlah juga kehilangan." Dan mereka pergi ke Mesir. Setelah Yusuf bertemu dengan Benyamin, ia tidak dapat menahan lagi air matanya. Maka ia mencari tempat untuk menangis.
lalu menangis sepuasnya. Kemudian ia keluar bersama adik dan kakak-kakaknya. 12 saudara duduk di satu tempat dan makan bersama setelah lewat 22 tahun. Tetapi dalam hati Yusuf masih ada keraguan lagi. Memang telah dibiarkan Benyamin hidup, tetapi betapa mereka telah mempersulit Benyamin selama ini. Maka ia masih berpikir untuk menguji mereka sekali lagi. Dengan cara itu, jika nanti di kemudian hari kelihatannya tidak ada kedamaian di antara mereka, ia mau mengambil Benyamin dari mereka. Jadi ia menyembunyikan piala perak ke dalam karung Benyamin. Jika kita melihat hikmat yang keluar dari Yusuf, kita dapat mengetahui hikmat itu dari Tuhan Allah. Melalui ujian ini telah dibuktikan bahwa bukan hanya mereka damai, tetapi mereka telah menjadi orang yang matang yang mempertimbangkan hati ayah. Yusuf sangat terharu. Yehuda yang menyarankan untuk menjual Yusuf pada masa lalu berubah banyak selama itu. Setelah peristiwa itu, Yehuda mengalami banyak kesulitan. Penulis kitab Kejadian mencatat peristiwa yang menjual Yusuf dalam pasal 37. Kemudian ia menulis dalam pasal 38 apa yang terjadi kepada Yehuda setelah ia menyarankan untuk menjual Yusuf. Yehuda tidak menunggu sampai ayahnya menikahkan dia. Ia pergi ke Adulam, turun kepada Hira, orang Adulam, dan tidak mau melihat muka ayahnya. Di situ ia mengambil perempuan Kanaan dan memperanakan anak laki-laki. Perempuan itu melahirkan 3 saudara, Onan, dan Sela, dan setelah itu ia mati. Setelah istrinya mati sambil memelihara anak-anak tanpa ibu mereka, Yehuda mungkin baru merasakan hati Yakub. Ayahnya betapa sedihnya ketika Rahel mati. Ketika anak-anaknya dan Onan mati berturut-turut, ia dapat membayangkan hati Yakub ayahnya. Sudah menikah, namun ia jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ia meminta kepada anak keduanya, Onan, untuk menghampiri istri kakaknya supaya memberi keturunan kepada kakaknya. Namun Onan tidak menaati dan Tuhan membunuh dia juga. Ketika terjadi sesuatu dalam keluarga, Yehuda menyadari kesalahannya dan makin menjadi manusia baru. Karena ia memelihara anak, ia dapat mengerti hati ayahnya. Tetapi itu belum berakhir. Ia pernah tidur dengan perempuan sundal. Ternyata ia adalah Tamar, menantu perempuannya. Dengan hal itu ia mendapat malu dan dari situ lahirlah seorang bayi. Bayi ini anakkah atau cucukah? Terjadi hal yang sangat aneh. Yehuda memikirkannya. Memang benci kepada menantunya, namun ia berpikir tentang dirinya sendiri. Menantunya lebih benar daripada dia. Setelah itulah Yehuda menjadi orang yang sangat rendah hati dan pulang dekat ayahnya dan menghormati Yakub. Setelah sadar ia menghormati orang tua, kadang-kadang terlewatlah kesempatan. Ia pulang ke rumah untuk menghormati orang tua, tetapi terjadi lagi kelaparan, akhirnya menjadi beban saja. Tambah lagi Yehuda yang maju ke depan ketika menjual Yusuf. Kali ini ia juga harus menyarankan untuk membawa Benyamin, jadi hati Yehuda semakin susah. Tetapi secara kebetulan raja menangkap Benyamin dan tidak mau melepaskannya. Ia memikirkan hati ayah yang sedang cemas. Ia menjadi frustasi. Maka Yehuda memohon, biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yehuda hancur, bertobat, menjadi rendah hati, makin menjadi setia dan suci selama hidupnya. Dosa Yehuda dimurnikan melalui proses ini. Akhirnya ia lulus ujian dari Yusuf. Kebajikan tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Yusuf pun tidak pernah menyangka perubahan Yehuda seperti ini. Pada saat itulah Tuhan Allah mengilhamkan dia. Yang mengirim aku ke sini adalah Tuhan, bukan abang-abang. Oh, haleluya. Ia menyadari bahwa Tuhan Allah yang memberi mimpi itu, menyuruhnya mendahului mereka untuk menyelamatkan hidup mereka dan semua orang. Yusuf mengirim kereta emas untuk menjemput Yakub. Yakub pergi ke Mesir. Apa yang menghilang selama ini, semuanya ada di situ. Raja yang mendengar bahwa Yakub telah datang mengundang Yakub. Yakub diundang ke depan Firaun. Firaun bertanya, "Sudah berapa tahun umurmu?" Mungkin di mata Firaun, Yakub kelihatannya berumur 500 tahun karena penderitaan yang banyak.
Yakub menjawab, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Oleh karena siapa? Semua oleh karena ia sendiri. Ada tertulis, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Amsal 1 ayat 31. Anugerah Tuhan Allah dan berkat bagi manusia tidak dapat diambil dengan merampok. Jika telah tiba waktunya, akan terjadi dengan cara Tuhan Allah. Manusia kepunyaan Allah merindukan anugerah Tuhan Allah, namun harus menunggu waktu Tuhan Allah. Anugerah yang telah dijanjikannya pun akan terjadi ketika tiba waktunya Tuhan Allah dan dengan cara Tuhan Allah.